Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah haji KP Aisyah, calon-calon tamu Allah. Kita lanjutkan terus materi pendalaman manasik kita. Kalau kemarin kita sudah membahas seputar Masjid Nabawi, makam Rasul, Baqi, maka akan kita lanjutkan tentang seputar Masjid Quba. Jamaah rahimakumullah, selama 9 hari di Madinah, yang memang di sana tidak ada aktivitas ibadah khusus untuk haji dan umroh, selain memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, ke Raudhah, ada juga tempat melaksanakan ibadah ittiba' Rasul. Jamaah rahimakumullah, kita akan membahas tentang Masjid Quba. Kita tahu berdasarkan sejarah bahwa Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama Hijriah atau 622 Masehi. Jaraknya sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Selama di Madinah, kita juga perlu untuk berziarah atau berkunjung ke Masjid Quba. Sebuah riwayat menyebutkan dikala itu para sahabat dan penduduk kota Madinah itu seakan meminta atau merasa iri dalam beribadah dibanding dengan orang-orang yang ada di Makkah. Para sahabat menyampaikan, ya Rasul, beruntungnya orang-orang yang berada di Makkah setiap saat dapat melaksanakan ibadah umroh, sementara kami di Madinah ini tidak bisa setiap saat untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka akhirnya Rasulullah bersabda, qala Sahal bin Hunayf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjida Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Berkata Sahal bin Hunayf, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu dia melakukan sholat, maka baginya seperti pahala umroh. Sehingga kita juga harus dapat untuk ke Quba melaksanakan sholat seperti apa yang difirman, yang disabdakan oleh Rasul tersebut. Maka nanti ada 2 kali paket ke Masjid Quba.
Yang pertama itu memang paket dari Kementerian Agama, yang satu kali lagi dari KPIH. Tetapi kalau memang jamaah berkeinginan untuk sering ke Masjid Quba juga baik. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, kita upayakan untuk juga berziarah, berkunjung ke Masjid Quba. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, minimal 2 kali. Kadang orang yang tidak tahu, untuk yang pertama ikut turun sholat di Masjid Quba, yang kedua tetap di bis. Ketika ditanya kok tidak turun, dia menjawab kemarin sudah ke situ. Itu mungkin karena manasiknya belum begitu memahami hakikat dari bagaimana kita dapat melaksanakan sholat agar bernilai pahalanya semacam pahala umroh. Tapi jangan sampai juga disalahartikan bahwa ketika sudah di Masjid Quba sudah sama dengan umroh. Di sini ditegaskan bahwa yang sama adalah pahalanya, bukan prosesi ibadahnya. Maka dari itu kita upayakan untuk dapat ke Masjid Quba. Jamaah rahimakumullah, pada jadwal yang telah ditentukan, biasanya ba'da subuh, maka setelah sarapan, mandi, maka kita berwudu untuk menuju ke Masjid Quba. Kalau paket dari Kementerian Agama atau KPIH bis sudah dipersiapkan, maka nanti setelah berkumpul di depan hotel, kita bersama-sama niat untuk menuju ke Masjid Quba. Sampai di komplek Masjid Quba, cermati di mana parkir bis kita. Kita turun dari bis, kemudian menuju ke Masjid Quba. Kita biasanya berkumpul di halaman masjid, yang di situ banyak sekali orang-orang yang juga akan ke Masjid Quba, dengan ciri banyak sekali burung-burung merpati. Nanti di situ kita memulai, dan untuk selesainya juga kita akan kembali ke bis melalui tempat yang berkumpul di situ. Kemudian yang batal silahkan berwudu. Ya, di sana ada petunjuk tempat untuk berwudu, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Setelah itu segera masuk ke masjid, jangan lupa doa masuk masjid. Di situ juga ada tulisan tempat masjid untuk sholat yang laki-laki sendiri, untuk yang perempuan juga sendiri. Jangan lupa bawa tempat untuk menyimpan sandal juga, agar tidak kesulitan nanti ketika keluar mencari sandal kita. Jamaah rahimakumullah, setelah itu kita masuk ke dalam Masjid Quba untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di dalam Masjid Quba. Niatnya apa? Niatnya adalah sholat di waktu tersebut. Bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat duha, terserah. Pada jamaah semuanya akan meniatkan sholat apa di dalam Masjid Quba tersebut. Dan disinilah kita melaksanakan sholat 2 rakaat di dalam Masjid Quba. Jamaah rahimakumullah, setelah selesai sholat 2 rakaat, maka kita kembali keluar masjid, menunggu di halaman untuk bersama-sama nanti menuju ke bis. Di tempat ini
yang banyak burung merpatinya kita berkumpul sambil menunggu, mungkin masih ada yang belum selesai melaksanakan sholat, dan setelah selesai kita bersama-sama menuju ke tempat parkir bis dan kembali ke masjid atau komplek Madinah Al-Munawwarah. Itu tadi perjalanan kita ke Quba. Sekiranya bermaksud untuk ke Quba lagi setiap pagi, maka di pintu utama Masjid Nabawi ada bis yang mengantarkan pulang balik ke Masjid Quba. Ya, biayanya 5 real pulang pergi, nggak usah khawatir akan salah. Nanti dari Madinah nanti menawarkannya Quba, dari Quba nanti kembali ke haram-haram atau Masjid Nabi. Jadi kalau memang berkeinginan untuk memperbanyak, dapat melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba agar bisa mendapatkan pahala sebesar nilai pahalanya melaksanakan ibadah umroh, dipersilahkan jamaah untuk menuju ke Masjid Quba setelah sholat subuh atau setelah makan pagi di pintu utama atau di jalan utama dari Masjid Nabawi. Telah disediakan bis yang mengangkut siapapun yang akan bersama-sama menuju ke Masjid Quba dan kembali lagi ke Masjid Nabawi. Penjelasan seputar ziarah di Quba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.